Sampai akhirnya ya top-topnya kita bisa bikin office yang 1 floor. Total itu mungkin pada saat itu kurang lebih sekitar 1,2 M-an, Pak. Halo, saya Jen. Saya adalah owner dari Bastille Interior. Ini adalah workshop saya, berlokasi di Ciledug, Tangerang. Mari kita masuk ke dalam. Motivasi saya membangun Bastille Interior itu, ya saya kepengen dapat lebih, Pak. Karena sebelumnya itu kan saya kerja ikut sama orang. Wah, saya kerja kalau begini-begini terus nanti kapan bisa besarnya? Ada satu teman punya toko, itu kali saya ingat toko handphone. Dia bilang, Jen, kamu bisa gak desainin toko saya? Saya coba desain, itu kali masih pakai freehand. Lalu saya mulai coba cari tukang, saya produksi. Dengan alasan itu, saya pikir saya memberanikan diri. Saya buka bengkel kecil-kecilan, itu kali masih di garasi rumah. Bastille Interior itu berawal dari garasi di rumah tempat tinggal kita, Pak. Itu kali rumah kita masih kontrak, kurang lebih kita jalani 2 tahun. Kita jalani single fighter dari sketch bener-bener manual, pakai penggaris, pakai rotring, bawa ke klien. Gambar mungkin bisa sampai nggak tidur-tidur 4 hari 5 malam. Kasih lihat, wah Pak, saya nggak suka nih gambarnya. Aduh, udah bawa pulang lagi, rubah lagi. Bisa dibayangkan kan kalau pada saat itu tuh kalau revisi gambar pakai manual, capeknya bukan main, nggak bisa dihapus kayak sekarang. Terus akhirnya ya kita ketemu satu itu setelah perjalanan berapa lama saya coba-coba banyak software, ya ketemu yang namanya SketchUp. Kalau untuk secara project perjalanan Bastille, ya benar-benar itu saya bilang sih kemurahan Tuhan juga ya. Karena kita beranjak dari project tuh yang benar-benar yang kecil, dari bikin kios-kios, mungkin bukan kios ya, showcase yang kecil-kecil. Terus sampai akhirnya ya top-topnya kita bisa bikin office yang 1 floor. Total itu mungkin pada saat itu kurang lebih sekitar 1,2 M-an, Pak. Yaitu semuanya dilakukan benar-benar dengan otodidak dan juga support dari teman-teman, dari ya boleh dibilang tukang-tukang saya juga ya, kadang mereka yang kasih masukan ke saya. Itu yang bikin kita salah satu tuh bisa bertahan sampai saat ini. Oh iya, pernah sih Pak itu nggak dibayar. Wah, itu masa-masa yang sulit juga buat kita. Itu jadi ada 2 pekerjaan sih yang nggak dibayar. Itu jadi pada saat kita udah handover, udah retensi, semua ditahan uangnya. Sampai akhirnya ya mereka belum mau bayar. Satu lagi kita ada satu pekerjaan di Jakarta Selatan, itu residensial, itu pun sama. Semua sudah selesai, cuma kadang mereka punya ekspektasi, saya nggak tahu ya ekspektasi mereka tuh apa ya niatnya ya. Ya itulah masa-masa Pak, nggak dibayar itu. Kurang lebih sekitar 40 juta. Yang kedua itu, yang residensial itu di daerah selatan sekitar 120 jutaan Pak, kurang lebih. Itu sih pasti down sih ya Pak ya semua ya. Bohong lah kalau saya bilang saya nggak kesel, nggak emosi, nggak marah, pasti sakit hati. Cuman ya kita mesti bisa lepasin kayak gitu. Jadi kita selalu punya jiwa besar, yang penting saya bisa bayar orang-orang yang bantu saya, material saya, nggak utang, itu paling penting sih saya bilang. Terus kalau misalnya kesempatan, ya pasti Tuhan sih nggak bakal tutup mata ya. Jadi ya saya let it go, saya maju lagi. Ya hebatnya ya itu, malah kita dapat proyek-proyek lain yang jauh lebih besar daripada itu. Itu sih saya bilang, kerelaan hati, jiwa besar, dan kejujuran itu bikin trust yang luar biasa di bisnis ini. Yang paling ujung tombak buat kita sih yang saya bilang itu yang promosi mouth to mouth. Jadi dari teman, relasi, atau klien biasanya, dia akan refer kita ke klien yang lain lagi. Soal kita juga, misalnya sampai nggak dibayar pun, kita tetap jaga attitude bisnis tuh yang bagus. Kalau sekarang ini ya saya kombinasi, saya buka juga account di Instagram, sesekali yang IG berbayar. Jadi ya kualitas itu yang penting, service. Jadi karena ini kan bisnis ini kan kurang lebih nggak bisa dibilang produk aja ya, produk dan jasa. Jadi ketepatan waktu, kualitas, sama ya kita harus pegang benar-benar omongan kita. Mereka puas, mereka pasti akan refer kita. Yang paling penting satu sih passion, itu paling penting. Kalau kita punya kesukaan, sukacita, senang sama kerjaan yang kita lakuin,
itu pasti hasilnya, impact-nya akan lebih bagus. Itu sih pesan saya. Jangan pantang menyerah. Kalau kita ketemu masalah, ya pokoknya maju terus. Kita mesti, apa ya orang bilangnya, setia dulu sama kerjaan yang kecil nih. Kadang-kadang klien tuh tes dulu yang kecil. Saya pernah dites begitu. Saya bener-bener cuma disuruh bikin nakas apa lemari. Aduh, waktu saya mau samperin, lemes nih bikin kayak begini. Buat pegawai saya juga takutnya juga nggak cukup. Cuman ya kalau kita setia tuh kerjaan yang kecil, nggak taunya dia tes. Akhirnya dia bilang, di satu rumah kamu kerjain deh. Mitra Tako itu sih menurut saya pribadi bagus banget ya. Saya tahu juga nggak sengaja dari Instagram, saya coba ikut aja, saya pikir pasti nambah wawasan lah, karena kebetulan kan saya pakai Tako. Pas saya ikutin ternyata ya saya kaget juga sih, ada perusahaan yang kasih benefit tuh di Mitra Tako ini kan nggak seolah-olah kayak ngejual aja ya, tapi melengkapi. Pesan saya ya biar maju terus Mitra Tako, biar semakin sukses. Sukses selalu Mitra Tako. Terima kasih sudah berkunjung di Bastil Interior Workshop kami yang ada di Ciledug, Tangerang. Temukan kami di Instagram @bastil.interior. Awali perubahan bersama Tako, make the change.